Halo pemirsa Info Fotografi, jumpa lagi dengan saya Ence Chin. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Di video kali ini saya akan membahas lensa yang keren dari Tamron, yaitu lensa 70-180 mm f2.8 untuk kamera mirrorless Sony, terutama yang sensornya full frame ya, seperti Sony A7 atau Sony A9. Setelah sukses dengan lensa zoom Tamron 2875 f2.8 dan lensa ultrawide-nya 1728 f2.8, Tamron akhirnya merilis lensa telephoto zoom-nya 70-180 mm f2.8. Dengan ketiga lensa itu, maka akhirnya lengkap Trinity lens-nya yang bukan f2.8 dari 17 mm sampai 180 mm. Ketiganya untuk kamera mirrorless Sony. Lensa ini idealnya memang digunakan di kamera Sony Alpha yang sensornya full frame seperti Sony A7. Tapi sebenarnya juga bisa digunakan dan kompatibel sepenuhnya jika kita memasangnya di kamera Sony yang sensornya APS-C seperti Sony A6400 yang saya pegang ini atau Sony A6600 yang lebih baru. Nah, tujuannya kalau kita pasang di APS-C itu kita akan mendapatkan jarak fokal ekuivalen yang lebih jauh karena adanya crop factor 1,5 kali, menjadikannya ekuivalen dengan 105 sampai 270 mm. Lumayan juga kan? Nah, tapi sebagian besar kamera APS-C Sony, kecuali yang Alpha 6500 dan Alpha 6600, tidak memiliki built-in stabilization atau istilahnya Sony itu steady shot. Sehingga kalau kita pakai lensa telefoto ini, kita harus berhati-hati dalam memilih shutter speed supaya foto yang kita dapatkan itu tidak blur atau kurang tajam karena getaran tangan kita masuk. Nah, perlu diperhatikan ini karena lensa telephoto zoom-nya Tamron ini tidak memiliki built-in image stabilization. Panjang lensa ini hanya 14,9 cm di 70 mm-nya dan beratnya 810 gram. Diameternya sendiri 8,1 cm. Lensa telefoto ini terlihat lebih kompak dibandingkan dengan lensa telefoto pada umumnya yang f2.8. Nah, tapi tidak bisa dibilang langsing juga ya karena diameternya cukup besar. Tapi untungnya filter diameter yang dipilih oleh Tamron itu tidak besar, yaitu 67 mm. Nah, 67 mm ini sama dengan lensa-lensa Tamron yang lain, yaitu 2875 dan 1728 mm. Jadi teman-teman yang sudah punya lensa itu bisa sharing filter. Dan juga 67 mm tidak tergolong besar dibandingkan dengan lensa telefoto f2.8 yang biasanya 77 mm atau bahkan 82 mm. Dalam pengujian saya, bokeh di f2.8 saya temukan bola bokeh di bagian tengahnya bulat dan mulus, di bagian tepi bentuknya agak persegi, dan di dalam bokehnya ada sedikit tekstur dan outline yang tipis. Di bukaan f4, hampir semua bola bokeh berbentuk bulat, baik yang di tengah maupun di tepi. Sedangkan di bukaan f5.6, bola bokeh jauh lebih kecil dan mulai terlihat segi sembilannya sesuai dengan bilah aperture-nya yang berjumlah 9 blade. Saat pengujian di 180 mm, kualitas ketajaman di bagian yang fokus sangat detail dan tajam, baik di bukaan terbesarnya f2.8 maupun bukaan yang lebih kecil. Saat menguji lensa ini dengan subjek yang datar, saya menemukan di jarak fokal 70 mm dan bukaan f2.8 ada sedikit vignette di ujung-ujung foto dan hanya sedikit cembung atau distorsi. Detail di bagian tepi agak menurun ketajamannya, tapi akan kelihatan hanya kalau kita perbesar sampai 200% di monitor kita. Di bukaan f4 atau f5.6, vignette menghilang dan ketajaman di seluruh bagian foto dari tengah sampai tepi sudah sempurna. Di jarak fokal 100 mm, kualitas ketajaman di tepi foto sudah bagus, meski tetap ada sedikit vignette di bukaan f2.8, tapi distorsi sudah hampir tidak ada. Di jarak fokal 180 mm, kualitas ketajamannya sangat tinggi, di bagian tengah khususnya,
dan di f5,6 sudah sangat merata ketajamannya. Yang patut diperhatikan adalah ada sedikit distorsi pincushion atau cekung. Distorsi semacam ini kadang bagus untuk potret supaya wajah lebih datar dan enak dilihat. Tentu saja ada yang dikorbankan supaya lensanya bisa sering kesini. Misalnya tidak punya tuas autofocus manual fokus di lensa, tidak ada stabilization, tidak ada tombol fungsi seperti di lensa G atau GM. Karena lensa ini memang sengaja dibuat seringkas mungkin ya. Bahkan tidak ada tripod collar juga untuk menempatkannya di tripod supaya seimbang. Meski demikian, tetap ada yang unik dari lensa Tamron ini. Misalnya, dia punya gelang manual fokus yang lumayan bagus. Dan kemudian di sini juga ada tuas lock ya. Dengan tujuan kalau kita lock di 70 mm saat kita bawa-bawa kemana-mana, dia tidak menjulur keluar. Nah ini mungkin suatu yang sangat berguna bagi teman-teman yang suka traveling. Satu hal yang mungkin teman-teman harus pertimbangkan sebelum membeli, yaitu lensa ini tidak memiliki opsi untuk memasang teleconverter seperti 1,4 atau 2 kali, seperti lensa 70-200 mm pada umumnya. Mungkin teleconverter itu memang tidak akan ada, karena desain lensa ini memang dibuat sependek dan seringkas mungkin. Tamron dari dulu sangat terkenal akan kualitas lensa-lensa makronya, seperti lensa Tamron 90 mm f2,8 makro. Lensa itu sangat legendaris dan waktu itu untuk kamera DSLR. Karena kualitas gambarnya dan juga harganya yang terjangkau. Lensa 70-180 mm ini, meskipun belum sampai tingkat makro, tapi bisa fokus cukup dekat ya. Jadi cukup ideal untuk close up fotografi. Dengan manual fokus, kita bisa fokus hanya 27 cm di jarak fokal 70 mm. Nah, kalau kita pakai jarak fokal lainnya, itu 85 cm dan autofocus bisa digunakan. Kemampuan ini menjadikan Tamron ini cocok untuk penggemar foto-foto close up atau abstrak saat traveling. Dan juga enaknya ini adalah lensa zoom. Biasanya lensa-lensa close up atau lensa makro itu biasanya banyak yang lensanya fix. Di 70 mm kita bisa fokus sangat dekat dan bisa fokus hanya dengan manual fokus. Hasilnya memang tidak setajam di jarak yang lebih jauh. Tapi ini sudah seperti lensa makro yang perbesarannya 1:1. Dengan menutup bukaan ke sekitar f8 sampai f14, hasilnya sangat detail dan maksimal sekali ketajamannya. Dibandingkan dengan lensa-lensa Tamron sebelumnya, juga ada inovasi terbaru nih untuk lensa Tamron ini, yaitu dia menggunakan motor fokus yang terbaru yang namanya VXD, Voice Coil Extreme Torque Drive. Nah, motor ini adalah inovasi terkini dan yang terbaik dalam sejarah lensa Tamron. Nah, kemampuan dari motor fokus ini adalah dia bisa mengikuti subjek bergerak dengan sangat cepat dan hampir tidak ada suaranya. Nah, selain itu, dia juga sangat presisi atau sangat akurat. Tingkat presisinya atau keakuratannya mencapai 0,005 mm saja. Nah, itu lebih tipis dari sehelai rambut. Untuk stabilization, ini tergantung pada bodi kameranya ya. Saya telah mengujinya di 180 mm dan mendapatkan shutter speed di 1/50 detik secara konsisten tajam. Di 1/25 detik, kadang tajam, kadang tidak. Tapi di bawah itu, seperti 1/10 detik, itu sudah blur karena getaran tangan saya sudah masuk. Ini berarti ketahanan stabilizer Sony A7 Mark III yang saya pakai dikombinasikan dengan lensa Tamron kurang lebih sekitar 2-3 stop. Dari semua pengujian yang saya lakukan, saya menilai kualitas foto yang dihasilkan oleh Tamron 70-180 mm ini sudah sangat bagus dan memenuhi standar profesional. Keputusan Tamron dalam memilih untuk membatasi jarak fokal lensa ini ke 180 mm daripada 200 mm menurut saya sangat positif karena dapat memangkas ukuran dan berat lensa ini secara signifikan. Lensa telefoto untuk kamera full frame yang jaraknya 70-200 mm dan bukaan f2,8
Biasanya beratnya sekitar 1,5 sampai 1,8 kilo. Lensa buatan Tamron ini kurang lebih hanya setengahnya saja. Dan filter diameternya juga jauh lebih kecil, yaitu 67 mm. Biasanya kan 77 mm atau 82 mm. Sehingga teman-teman fotografer bisa lebih berhemat. Nah, banyak kelebihan Tamron 70-180 mm ini yang menurut saya membuat lensa ini tidak hanya unik, tapi juga inovatif dan merupakan lensa yang wajib dipertimbangkan bagi teman-teman baik fotografer amatir maupun profesional, terutama yang menggunakan kamera Sony mirrorless tentunya ya, dan untuk keperluan fotografi dan juga videografi. Nah, demikian dari saya. Mudah-mudahan review lensa ini membantu teman-teman untuk mencari lensa yang tepat untuk kebutuhan kalian. Dan sampai jumpa lagi di review lensa berikutnya. Bye-bye.